Jadi dibuka aja layarnya, diemnya tiap hari begini. Kalau ngantuk ada Munina, ganti dulu sama yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berjuang banyak. Di antaranya kemarin kita sudah ke Bandung. Karena apa? Kok kita tidak kebagian tempat, tidak kebagian RKB? Ternyata kita telat datangnya. Harusnya ketika Pak Awan ke sini itu langsung urus harusnya. Karena di sini Wakaseknya hanya 3. Harusnya ada yang sarana fokus ngurusin sarana. Siswaan fokus ke siswaan, jangan ada yang merangkap. Itu diantaranya ya. Nah, kemudian kemarin kita sudah ngurusin juga masalah kenaikan pangkat. Bagi Bapak mah tidak ada masalah walaupun gelar doktornya di Bandung ternyata seperti itu. Karena di SK di mana-mana surat-surat ya sudah pakai gelar dokter ya kan? Nah, ternyata di Bandung itu ketika diurusi malah jawabannya Bu Herlina gimana jawabannya kemarin tuh? Ngunjukin tuh Pak katanya dari Tasik aja katanya ya. Dari Tasik aja nih udah sekian tahun gak kelar-kelar diunjukin data. Padahal kan bukan itu yang kita minta. Nah ini hadirin sekalian yang ada di sini, tolong dicamkan baik-baik. Setiap program apapun pasti ada kelemahan. Ini kan siaran langsung ya, nanti ditayangkan, ditonton orang banyak. Real, bahwa Bapak bicara itu sesuai dengan hasil studi kemarin. Jadi bukan isu, bukan sulap, ya benar-benar apa adanya. Jadi kita bicara apa adanya aja. Kalau ada kampanye politik, mau presiden, mau kampanye apapun, apalagi mau 2024, memang sistem itu betul, secara akal sehat, secara nalar, dengan adanya aplikasi. Jangan datang repot-repot ke Jakarta, jangan repot-repot datang ke provinsi. Semuanya bisa dikerjakan di sekolah masing-masing. Bapak dan Ibu fokus saja kepada kegiatan PBM. Urusan kenaikan pangkat, urusan RKB, duduk manis. Secara politis kan begitu, secara politis. Tetapi begitu realitanya, untuk buka aplikasi dibatasi waktunya. Dari mulai tanggal sekian sampai sekian, jam sekian. Dan begitu. Sementara kita sedang mengajar. Begitu kita sedang mengurusi. Ngajar selesai, datang mau buka aplikasi sudah ditutup. Maka harus menunggu 6 bulan yang akan datang dibukanya kembali. Kan begitu. Nah, jadi beda ya antara komitmen penggunaan aplikasi digital. Itu memang kita tidak usah datang kemana-mana. Ya, tapi dengan adanya dibatasin waktu, sementara orang-orang yang ada di lapangan kan pekerjaan banyak. Ya kan? Oleh sebab itu, jangan menyalahkan orang lain. Dengarkan baik-baik. Tidak boleh menyalahkan sistem, tidak boleh kan menyalahkan apa. Kita harus sama-sama introspeksi diri. Berarti di sekolah itu harus ada tenaga khusus yang manteng memantau aplikasi. Itu kerjaan khusus. Gitu. Harusnya seperti itu. Jangan mempersalahkan. Gara-gara aplikasi gini-gini memang betul kita tidak usah ke Bandung, tidak usah ke Jakarta, karena cukup di data-data lewat aplikasi di share. Tapi ketika batas waktu kita sedang sibuk ngurusin PBM dan sebagainya, ada raker segala macamnya, begitu dibuka dan ditutup ya harus nunggu 6 bulan yang akan datang, kan udah begitu. Berarti harus ada petugas khusus di sekolah masing-masing termasuk kita. Paham kan maksudnya ya? Pengalaman pahit Bapak, waktu Bapak ngurusin ke Bandung itu, datang ke siapa? Wandi.
Pak Wandi, iya, ya siap Pak, pantau katanya. Oke. Sudah datanya diisi semua? Udah, Pak. Beres, yakin? Yakin, Pak. Udah beres semua, ya udah yakin. Begitu, coba Pak Wandi dicek lagi. Bapak udah ditutup, ternyata Bapak ditolak. Kenapa? Ada data yang belum masuk katanya. Itu sebagai gambaran. Itu, tapi nggak apa-apa ya. Kita jangan saling menyalahkan, yang namanya Pak Wandi kan tenaga honor ya kan. Segitu aja udah maksimal, udah bagus. Tapi kalau Bu Herlina yang berbuat seperti itu, Bapak pecat, ganti sama yang lain. Tapi karena waktu itu Bapak percaya sama Pak Wandi udah Pak, tuh dicek ulang dengan Bapak dicek, udah semuanya udah dibuka, udah Pak, udah terisi, udah semua. Gitu. Ya sudah gitu. Tapi dicek ya, barangkali ada. Begitu kita konsultasi ke tempat manapun kan, kalau memang tidak lengkap nanti akan diberitahu, segera lengkapi gitu. Ternyata yang ngeceknya terlambat gitu kan. Oleh sebab itu kita tidak boleh menyalahkan orang lain untuk kenaikan pangkat, terutama untuk guru-guru honor yang mau PNS. Kita harus peduli pendaftaran kapan, informasinya harus ada lembaga khusus di sini di kita yang menangani itu. Sehingga nanti bangga dan adem ketika honor di SMA 2 Cikarang Barat. Adem, kenapa? Lebih respect, lebih perhatian, lebih nyaman, informasi sebelum sekolah lain mengerjakan kita mah sudah rapi. Oleh sebab itu buatlah oleh Pak Doni manajemen khusus untuk memberikan, ini bagian daripada kesejahteraan. Kesejahteraan guru itu diantaranya merasa adem ketika semua guru honor di sini jadi ASN semua, gitu kan? Karena apa? Karena pelayanan itu adalah bagian dari kesejahteraan. Paham kan maksudnya ya? Gitu. Bapak untung jadi korban tentang penyesuaian ijazah. Ya kalau tidak mungkin tidak akan perbaikan kesejahteraan untuk yang lain. Jadi oleh Allah diberi ujian, kepala sekolahnya dulu diuji. Biasanya di sekolah besar mah adem-adem aja karena semuanya sistemnya udah bagus, gitu kan? Kalau di sini kan serba nol, orang PNS-nya cuma berapa Pak Doni? Sekarang udah 8 ASN-nya. Yang P3K. Kalau yang PNS-nya pertama 3 ya? Asalnya sekarang ada P3K ya, jadi lumayan 8, dari 3 ke 8 nama 5 berarti ya? Nomor 3 Pak, tadinya 7 PNS, 7 PNS tambah 3 P3. Jadi 10. Oh, jadi 10 sekarang? Ya. Alhamdulillah. Nah, itulah diantaranya. Nah, berarti kita harus kerja keras. Kemudian aturan itu berubah-ubah. Ketika ada gesekan, jangan menganggap remeh lembaga swadaya masyarakat walaupun tidak memiliki surat keterangan terdaftar. SKT namanya. Kalau ada LSM punya SKT lebih kuat, tapi kalau LSM tidak memiliki SKT, kalau mengadu ke Polda, ke Polres, ke Kejaksaan tetap ditanggapi. Termasuk diantaranya respon masuk gara-gara SMA 3 Kota Bekasi, SMA Bandung, masalah rapat komite, ya kan langsung ditanggapi. Sampai peraturan rapat komite Pergub nomor berapa yang diulur? 40 terus. Tuh diantaranya. Karena apa? Karena respon. Oleh sebab itu kita besok mau ke Malang. Tanggal berapa? Berapa hari lagi? 28 ya. Sementara Bapak dengan Pak Doni besok mau ke Bandung kan? Iya. Dari Bandung pulang hari itu juga pulang. Hari itu juga. Iya. Berarti besok kita berangkat subuh ya. Oke, gitu diantaranya ya. Nah, aturan berubah-ubah itu karena mau pemilihan presiden, mau pilkada serentak. Itu semuanya sekarang lagi jeli, makanya jangan pernah berbuat salah. Sekarang semuanya jangan berbuat salah. Dan jangan komplain. Kalau komplain sekarang serba digital. Yang tidak komplain mah aman-aman saja.
Bu Nina udah ngantuk pagi-pagi. Kurang tidur. Mana di kamera lagi tidur. Oke. Jangan pernah berbuat salah, jangan banyak komplain karena sekarang serba digital. Kalau digital, kalau orang-orang yang tidak komplain mah aman-aman saja. Tapi ketika ada komplainnya, orang yang ada dilacak digitalnya kelemahan apapun, termasuk kemarin kemobnya, padahal selamat hari libur, tetapi begitu dilacak sekarang semuanya kena sanksi alfa. Padahal libur, ada pengumuman libur. Tetapi kalau besok kemarin itu tidak absen, ya alfa. Itu kan ya, begitu ya? Mana Nang? Nggak bisa absen. Nggak bisa absen. Nggak bisa absen, tapi alfa semua kan? Iya. Itunya atau mic-nya digeser ke sini. Bukan yang Pananang, ini kan yang dipakai. Ini kan pakai ini. Nah, tuh dari itu ke sana. Ya diatur lah. Ini kamera. Nah, itu. Oke, ya. Kan sudah Bapak bilang, kita sekarang sedang uji coba alat, sekalian rapat, jadi biar suaranya masuk. Kemudian, untuk rotasi kepala sekolah, kemarin sudah diumumkan. Semua kepala sekolah yang digeser adalah yang sudah melampaui 2 tahun. Yang belum 2 tahun tidak bisa pindah. Ada beberapa kepala sekolah yang memang ambisinya tinggi sekali, ya tidak bisa. Karena kepala sekolah ada yang tidak punya kelas, ya kan, padahal dia udah senior, ya kan, tanahnya juga belum ada, masih numpang, udah gitu kan. Nah, tenang aja, ya nanti juga akan ada rotasi, udah begitu kan. Nah, ternyata karena ada aturan, kalau belum 2 tahun kepala sekolah digeser, maka yang kena adalah pejabat. Ada main apa ini kan begitu. Bahaya. Pada takut tuh semuanya ya kan. Makanya tidak ada. Yang belum 2 tahun digeser nggak ada. Tapi yang ketiban duren adalah kepala sekolah yang dirotasi sekarang. Tertib sekarang, ya kan? Yang senior menempati tempat yang layak di sisinya. Yang junior ya menempati tempat berkat dari kegagalan waktu zaman rotasi Bapak. Zaman rotasi Bapak dari kepala sekolah yang senior, kemudian berprestasi di bidang olahraga, popda segala macam udah oke. Begitu tiba-tiba ditempatkan di sekolah yang belum ada lahannya, yang belum ada bangunannya, masih numpang di SD kan udah begitu. Dan akhirnya terjadilah rame pro dan kontra, akhirnya perbaikan dan sekarang ini anugerah. Jadi Bapak dan Ibu, segala sesuatu itu ambil hikmah. Dengan kecelakaan waktu rotasi zaman Bapak, ternyata memiliki dampak positif bagi yang sekarang di rotasi. Kayaknya adem yang sekarang mah, ya kan? Karena apa? Belajar dari masa lalu. Begitu juga dengan Bapak penyesuaian ijazah. Bagi Bapak mah tidak ada masalah sebenarnya. Tapi oleh Allah ditegur dan ternyata sekarang kita ada rapat seperti ini. Jadi kita evaluasi tentang kemom. Nggak apa-apa semua orang di Alfa kan ya, seluruh Jawa Barat ya kan. Alfa bareng-bareng, Alfa berjamaah ya kan. Nah, tetapi kita harus respon. Jadi jangan teledor sebab ada yang umroh di kita. Loh, ternyata ditegur juga. Padahal sudah resmi suratnya cuti dan sudah Bapak izinkan juga, ya kan? Tetapi ternyata di kemobnya, nah, karena ada prosedur yang tidak dilalui, Bapak sendiri tidak tahu kalau harus berbuat apa, kan begitu. Itu salah satu contoh. Jadi semuanya harus saling memberi kabar, saling memperbaiki, saling tegur. Untuk akreditasi fokus, karena sekarang kepala sekolah sebelum 2 tahun sudah tidak boleh. Berarti Bapak sampai pensiun. Berarti Bapak sampai pensiun. Oleh sebab itu, fokus kepada akreditasi. Untuk literasi guru bahasa Indonesia, ketuanya siapa? Mau ditunjuk?
Sekarang aja tunjuk. Bu Nina berarti merangkap ya literasi dengan pramuka ya. Nah, untuk literasi, untuk apa lagi Bu Salwa apa? Ekskulnya? Sanggar seni. Terus siapa lagi? Agama apa? Kir. Terus apa lagi? Yang lain ada di sini. Yang lain nanti suruh nonton. Nanti Paskibra ya. Oke. Semuanya dikritisi sama pengawas dan memang ada di penilaian akreditasi. Harus ada program dari visi misi diterjemahkan ke dalam program tahunan, program semester, sampai kepada jadwal harian gitu. Dalam bentuk format aja dikotak dulu. Nah, untuk literasi Bu Nina, kan kita sudah punya produk tuh buku ya. Nah, tetapi programnya tidak tertulis tapi berjalan kan, menulis di MyID, kemudian naskahnya dikoreksi sama guru-guru bahasa, kemudian nah sekarang oleh Bu Nina kan produk sudah ada, apa yang sudah dilakukan ditulis. Yang bulan lalu tulis aja program sesuai yang sudah dilaksanakan. Nah, kemudian dari bulan Januari ini sampai setahun yang akan datang karena kebutuhan untuk akreditasi dibuat jadwalnya. Jadi visi misi terjemahkan ke program tahunan, program semester. Cukup 2 lembar aja, nggak usah banyak-banyak. Dibikin kotak-kotak aja, gitu kan. Termasuk jadwal di situ. Jadi harus ada waktu, jadwal, evaluasi. Di dalam silahkan aja inisiatif masing-masing. Semua ekskul sama ya. Nah, diusahakan 1 hari, 2 hari, 3 hari ini harus sudah ada di pembina. Di kesiswaan ya, berarti kan. Tuh. Formatnya boleh diseragamkan oleh Pak Nur Hasan, boleh. Enggak jawab. Ya, yang paling penting itu untuk akreditasi. Akreditasi sekarang beda. Zaman dulu mah dari UPI, Profesor Udin Saud direkturnya. Sekarang mah dari LPMP yang sudah berubah, bukan LPMP, namanya apa? BGP, Balai Guru Penggerak. Kalau P4TK berubah jadi BBGP, Balai Besar Guru Penggerak. Balai Besar BBGP. Kalau itu BGP, ini BBGP, itu kan bedanya. Nah, ini juga yang satu lagi EGP, emang gua pikirin. Bapak dan Ibu, hadirin sekalian yang ada di rumah, juga guru-guru yang tidak ikut rapat hari ini, sengaja ya, podcast seperti ini. Ini podcastnya ada 2. Yang satu kamera HP, yang satu lagi podcast ini nanti akan ditayangkan. Diberi komentar. Semua guru harus memberi komen di bawah. Tandanya kalau memberi komen tandanya ikut rapat. Ya. Walaupun tidak hadir di sini. Kenapa demikian? Karena kita itu sekolahnya super sibuk, 2 shift dan tidak mungkin mengganggu jam pelajaran ya. Oleh sebab itu media ini digunakan. Jangan sampai seperti rapat komite. Kebutuhannya anggaran berapa? Kemudian gitu. Kan kemarin sebelum mengambil rapot, semua orang tua kalau ada yang bertanya, kan ibu ngambil rapot harus nonton dulu video, dan itu video memang sudah dipersingkat ya kan. Rapat komite pertama, rapat komite kedua, kemudian presentasi anggaran. Jadi kalau bertanya ya silahkan ditonton. Begitu Pak Doni untuk orang tua. Nanti kalau ada yang kesini, ketika bertanya lagi, loh kok untuk akreditasi nilainya katanya mau target A kok, ya kan sudah ada jawabannya, sudah melakukan kewajiban atau belum. Suruh nonton kalau ada yang bertanya, kita butuh anggaran berapa? Ya silakan tonton. Makanya yang di-share oleh Bapak itu, kan YouTube pun dibuka oleh umum, bukan rahasia ya kan? Itu semua wali kelas, eskul juga sama. Untuk Paskibra, kan katanya Paskibra ingin pakai seragam sekolah, itu seragam Paskibra. Kalau lomba itu ingin menang ya harus seragam, seragamnya harus berkompetisi kan? Ya, dari mana anggarannya? Gitu kan? Dan itu bagian dari nilai akreditasi kan? KIR juga sama Ibu. Panggil siswanya, diajak dialog. Ya, suruh nonton acara ini ya, gitu. Tuh. Ada pertanyaan dulu sampai di sini, silakan.
Ayo. Pertama, rotasi kepala sekolah tidak boleh pindah sebelum 2 tahun. Aman. Berarti ibu konsentrasi fokus sekarang ya, tidak akan terganggu oleh itu. Kemudian yang kedua, kenaikan pangkat. Yang ketiga adalah tentang akreditasi apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Gitu. Ada lagi? Silakan yang ingin ditanyakan secepatnya ya. Jangan sampai Bapak itu memberi instruksi apapun begitu, iya, tapi begitu di luar banyak nanya. Nanya sana, nanya sini. Apalagi Bapak dan Ibu yang hadir di sini harus bisa menjawab. Guru-guru yang tidak rapat di sini kan akan bertanya. Oke, akan nonton begitu kan? Kemudian kita bisa jawab. Membuat program kerja apa saja isinya? kerja tahunan, semesteran, sama jadwal. Oke, formatnya buat sendiri. Jangan banyak-banyak lah, cukup 2 lembar aja. Ya, itu diantaranya. Kemudian dibentuk tentang panitia yang memantau aplikasi demo, kenaikan pangkat, informasi, pensiunan juga harus Tahun sebelumnya harus sebelum 1 tahun itu harus sudah daftar mengisi aplikasi. Siapa sekarang langsung tunjuk sekarang? Wandi. Pak Wandi. Iya. Pak Wandi, mana Pak Wandinya? Di Bapak luar. nggak percaya karena kemarin gagal. Bapak nggak percaya karena kemarin gagal. Buktinya Bapak itu tepat waktu loh. Iya. Bapak itu tepat waktu loh. Bahkan Pak mantau juga, Bapak juga mantau sama. Udah oke, semuanya udah diisi semua gitu. Berarti ilmunya yang belum nyampe. Pak Irfan. Jadi Pak Wandi ilmunya yang belum nyampe karena apa? Bapak sendiri mantau, oleh dia dibukain semuanya udah Pak tuh udah gitu. Jadi bukan Pak Wandi itu tidak disiplin, bukan Pak Wandi itu lalai, bukan. Ilmunya yang tidak sampai. Putri Pak, Putri Astutika. Ada Putri di sini. Nanti saya sampaikan. Karena kebetulan kalau kita ngasih tahu. Saran saya untuk yang bertanggung jawab itu Putri, karena ketika kita mengasih amanah tanggung jawab ke yang honor, takutnya mereka juga nggak paham karena mereka tidak berkecimpung di KIMOB dan kenaikan pangkat. Ya, kebetulan PNS juga, jadi mungkin lebih memahami tentang KIMOB dan lain sebagainya ataupun kenaikan pangkat gitu. Kalau kita serahkan pada yang honor, mereka juga kurang paham. Makanya mungkin lebih baik nanti Putri di ada SK yang lain, silakan, ini udah bagus ya ayatnya. Usulannya ini untuk pemantauan aplikasi. Jujur saja lah, kita mengakui lah bahwa di dalam kampanye itu semua pemimpin bilang aplikasi mempermudah karena kita negara dari Sabang sampai Merauke lintas pulau, tidak usah dari pulau ini pindah ke pulau ini untuk mengurus, cukup maneng aja di sana gitu kan. Tapi kan kenyataannya dibatasi waktunya tanpa mengetahui bahwa kesibukan di setiap pulau itu super sibuk gitu kan. Oleh sebab itu diatasi membentuk manajemen khusus pemantauan. Jadi dibuka aja layarnya, diamnya tiap hari begini. Kalau ngantuk ada Bu Nina, ganti dulu sama yang lain. Tandanya begitu ya. Tandanya begitu. Boleh saran Pak Haji? Ya, silakan. Ini barangkali pembelajaran yang Pak Haji ya. Kalau sendiri itu khawatirnya kan manusia mah tidak luput dari lupa ya Pak Haji. Barangkali harus ada 2 orang lah gitu. Putri boleh gitu ya, tapi ada yang mendampingi gitu, apa Bunita atau dari TU supaya nanti bisa saling. Di samping itu juga harus ada yang ditempel di dinding seperti waker, bunyi kalau ngomong. Oh belum absen. Pengingat, gitu. pengingat. Ada digitalnya juga. Lah ini bunyi apa? Semuanya bingung. Semuanya bingung. Yang tahu, oh iya, ternyata harus memantau aplikasi batas terakhir tanggal sekian. Mungkin ini Pak Haji kalau saya lihat kasusnya dari Pak Haji kemarin itu, karena memang ketika ketahuan itu, ketika sudah kita ini baru kita ketahuan. Biasanya kan kita masukin tuh yang kemarin suami lakukan gitu kan. Jadi dimasukin, jadi kita
ketika nanti seret pengumuman baru seperti kita mengerjakan soal misalnya guru penggerak nih Pak Haji ngerjain gitu segala kayak kemarin suami ternyata tiba-tiba baru dikasih tahu ternyata yang Anda masukkan ijazah akta 4 bukan ijazah asli. Jadi ketika sudah ada pengumuman dia baru mengasih tahu kesalahan kita kenapa sampai kita tidak bukan sebelumnya ya sama seperti kenaikan pangkat juga gitu Pak. Kita kenaikan pangkat kita kurang, kita nggak diterima nih pengalaman yang udah yang suami itu kan 2 kali baru gol naik ke 4A. Jadi pertama itu kenapa ya gitu ketika udah nggak diterima baru kurang untuk pengembangan diri. Jadi baru ketahuan seperti itu Pak Haji. Makanya harus ada pemantau. Jadi mungkin kalau mungkin benar kata Pak Nanang bisa jadi 2 misalnya Bu Nita dengan Bu Tri biar berkolaborasi ya. Dengan siapa atau kalau gitu Bu siapa tadi? Bu Nita sama-sama ASN Pak. Ya, Ibu ya. Berarti Bu Nina tadi 2 eskul. Ya. Yang Bu Nita juga sama. Berarti 2 pasti berarti dengan tim pemantau aplikasi dan harus belajar sistemnya harus belajar tuh sama TPA berarti namanya diajarin bagaimana cara aplikasi semua aplikasi dibuka cara aplikasi Kemob salah satu contohnya umroh kemarin ternyata kalau di Kota Kating nggak ada yang bisa berarti harus belajar aplikasi Kemob tuh gimana caranya supaya orang yang cuti itu tidak dialpakan berarti pelajari dulu tentang Kemob setelah udah bisa ajarkan kepada mereka ini tim IT-nya ya begitu barangkali di antaranya. Terus ada lagi silakan Bu Salwa semuanya aktif ya ini kan dipantau ya ini dipantau ini kan kamera ini ditonton orang ini loh seluruh dunia loh yang nonton ini ada seaktif silakan ya Bu Kir Bu Pipi nggak ada sudah jelas. Oh dibuka dong maskernya dong nanti kalau sudah keluar baru dipakai lagi. Bu Salwa dia. Kemudian Bapak kemarin yang pulang dari Bali. Ternyata di Bali itu banyak informasi-informasi penting yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan diantaranya menyangkut guru penggerak. Bahwa Pak Nadiem mengusulkan bahwa semua guru penggerak itu diprioritaskan untuk seleksi kepala sekolah itu masuk dan harus ada pengangkatan. Jadi diharapkan guru-guru muda yang jadi guru penggerak jadi kepala sekolah. Tetapi seluruh Indonesia para kepala sekolah itu menjelaskan bahwa banyak sekali wakasek yang super sibuk karena kesibukannya sehingga tidak lolos menjadi penggerak. Sementara guru yang tidak terlalu sibuk bahkan tidak kebagian jam ngajar gitu fokus dan lulus. Nah itulah yang dibahas di antaranya akhirnya mau dibawa ke Pak Nadiem karena dia adalah orang kepercayaan Pak Nadiem begitu dan siap memfasilitasi hal seperti itu. Jadi akhirnya diputuskan untuk sementara waktu sesuai dengan aturan untuk seleksi kepala sekolah sekarang para wakasek yang sudah jadi guru penggerak tetap gitu ya ada peluangnya sama besar gitu. Itulah barangkali berkat perjuangannya asosiasi kepala sekolah gitu ya. Jadi kepala sekolah kan lebih tahu kalau mereka yang duduk di belakang meja ya kan kalau tidak mendengarkan kalau kepala sekolah kan tahu persis ya kan bahwa beliau ini bukan apa tapi umroh dan izin resmi prosedur dilalui tetapi di aplikasi apa gitu kan selama umroh berapa hari model gitu kan yang tahu kan bukan aplikasi yang tahu kepala sekolah bahwa prosedur sudah dilalui begitu termasuk di Kemob hari kemarin sudah diumumkan selamat libur tetapi semua alpa seluruh Jawa Barat model begitu kan jadi yang tahu adalah kepala. Nah itulah kemarin dari Bali itu mengatakan seperti itu banyak dari beberapa daerah yang ingin menyelamatkan para wakasek yang kerjanya super sibuk bukan tidak lulus di dalam guru penggerak itu karena dia itu tidak mampu tidak mumpuni tetapi karena pekerjaan wakasek dimanapun adalah super sibuk semua wakasek
apakah kurikulum, apakah kesiswaan, bahwa kan seperti itu. Nah, sementara guru-guru yang tidak kebagian jam layak atau boleh dikatakanlah ngajarnya bolos-bolos, model begitu. Kadang-kadang guru penggerak juga menurut informasi dari mereka itu banyak dipakai alasan untuk memperdaya para wakasek atau memperdaya kepala sekolah bahwa kegiatan untuk itu katanya sore hari, tetapi dia pagi-pagi udah izin karena mau ada kegiatan guru penggerak, katanya begitu yang ada di Bali begitu. Akhirnya semua kelakuan keluhan guru-guru penggerak seluruh Indonesia itu bocor di sana semua, ya kan? Akhirnya ketahuan lah, itu oleh Bapak semuanya ada di dalam rekaman. Nah, jadi Bapak dan Ibu semuanya jangan iri hati karena tetap aturan mas semua guru penggerak terus prioritas untuk jadi kepala sekolah. Tetap itu mah hanya berkat kemarin perjuangan. Jadi untuk para wakasek yang tidak jadi guru penggerak, insya Allah diperhatikan. Walaupun tetap yang namanya guru penggerak itu merupakan prioritas. Jangan iri, karena memang resiko seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita sekarang untuk sekolah penggerak harus mandiri di bawah Pananang. Kita kemarin daftar nggak penggerak mandiri? Belum Pak. Harus daftar, harus ya. Kita harus silahkan dari mulai sekarang diatur, karena itu adalah bagian daripada penilaian akreditasi. Gimana caranya Pak Doni ya? Guru sekolah penggerak mandiri ya? Ya ada 3 Pak, ada mandiri berubah, ada mandiri ya, ada berbagi. Kalau kita karena baru, sepertinya baru berubah ya. Kalau untuk yang mandiri itu biasanya untuk sekolah-sekolah yang bersekolah penggerak Pak, yang sudah mendapatkan materi terkait dengan kurikulum merdeka gitu. Oke, itu diantaranya Bapak dan Ibu silahkan buat program, terutama literasi kan sudah ada produknya, itu adalah program unik kita. Silahkan semuanya dikumpulkan di keketuaan oleh Pak Doni nanti juga. Terutama untuk pemantauan guru PDM guru di kelas. Kan kepala sekolah biasanya kalau super sibuk mendelegasikan, tapi tetap yang namanya wakasnya PDM-nya dipantau dulu oleh kepala sekolah, dinilai, nanti setelah itu barulah wakasek menilai guru-guru gitu ya. Nah, guru-guru yang senior biasanya oleh kepala sekolah dipanggil, kemudian dipersiapkan untuk supervisi para wakasek juga sama. Dan nanti guru-guru yang senior itu boleh didelegasikan, diberi kepercayaan untuk mensupervisi teman-teman, gitu kan? Setelah Bapak tahu kualitas. Maaf nih yang senior, ternyata saya tidak mendapatkan kepercayaan seperti itu, berarti memang belum saatnya, masih perlu pembinaan, gitu. Jadi jadwal supervisi adalah penilaian tertinggi itu utama sekali untuk untuk akreditasi kan. Kemarin kan sudah ya supervisi ya. Yang sudah terjadi udah ya. Berarti yang sekarang dan itu harus ada jadwal supervisi yang kemarin kan tidak ada. Nah, itu yang sekarang dibuat lagi. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Dia dan teman-teman sekalian. Ini terkait dengan akreditasi Pak Ji. Kalau nggak salah 2018 kan sekolah kita akreditasi ya. Dengan nilai itu 87. Nah, tahun 2018 Pak Ji. Dan akreditasi kita itu kan berakhir di Desember 2023. Berarti mau tidak mau nih kita di 2023 harus masih bulan Desember. Iya. Sekarang bulan apa? Januari kan? Januari. Tapi ada 2 ini Pak. Berdasarkan info dari Bu Haji kita, itu berdasarkan Sipena, kita nanti lihat kurikulum lihat di aplikasi Sipena, itu kemungkinan antara Maret dan Agustus. Jadi kalau kita nanti sudah daftar, kalau kita dapat Maret ya Maret, kalau dapat Agustus ya Agustus, seperti itu. Karena kita kejar target akreditasi A, berarti ada waktu
Bila perlu daftar lebih dulu nggak apa-apa Iya. sebelum tanggal tahun itu tadi Iya. bulan Desember itu ya, nggak apa-apa daftar aja. Terus orang tua masih ada peluang sekarang harus benar-benar loh dipanggil Iya. ya semua orang tua untuk membantu fasilitas kekurangan WC, kekurangan kelas, jangan sampai 2 shift, kemudian tempat peribadatan, tempat parkir. Dan kalau mereka yang bertanya sudah nonton YouTube, kan YouTube-nya Iya. sudah semuanya sudah akurat di situ, semuanya sudah terinci. Jadi tidak ada alasan lagi ya. Dan biasanya yang banyak ngomong itu kan justru mereka yang tidak mau nyumbang sebenarnya kan. Yang Iya. mau nyumbang mah nggak komen gitu kan. Nah, oleh sebab itu bagi yang mereka banyak ngomong ya silahkan Bu tonton video kan begitu ya. Ada lagi silakan Pak Nur Hasan lengkapi dulu. Iya. Kan salah satu bahan penilaian barangkali dari B ke A itu kan mungkin salah satunya fasilitas Pak Ji ya. Termasuk ruang belajar lah, sedangkan kita barangkali hanya memiliki kurang lebih 8 atau 10 ruang belajar. Sedangkan kebutuhan kita kan 20 sebetulnya kan seharusnya, artinya kalau satu shift kan begitu. Yang ingin saya tanyakan, mungkinkah kita mendapatkan nilai A gitu kan kalau kondisi bangunan kita modelnya seperti ini begitu, yang masih kurang dan masih 2 shift begitu Pak Ji, atau jika ingin mendapatkan A barangkali ada trik-trik atau ada solusi gitu Pak Ji, gimana caranya bangunannya tetap segini tetapi kita punya peluang untuk dapat A seperti itu Pak Ji. Terima kasih. Ya. Sama-sama bertanya dan peluang-peluang itu kita kejar. Karena banyak kan realitanya sekolah lain juga bisa Iya. A, Oh, ya kan? gitu ya. Dengan kondisi yang ada, dengan tidak melanggar aturan. Betul ya. Terutama kita jalurnya online pembelajarannya dan offline ya kan? Nah, itu harus terjadwal dan harus benar-benar dievaluasi. Jangan jadwalnya ada, ternyata begitu anaknya wawancara, sebab akreditasi sekarang itu lebih fokus ke wawancara di antaranya. Kalau dulu kan yang penting mah berkas gitu. Kalau dulu kan, kalau sekarang itu asesori setelah ngajar mantau ngajar, kemudian wawancara dengan siswa. Baru kemarin aja kita diwawancara sama pengawas, ternyata anak-anak kan tentang online-nya offline-nya ternyata tidak ini. Itu salah satu di antaranya seperti itu. Nah, akhirnya kan langsung kerja Pak Doni. Akhirnya sekarang sudah tertantang. Nah, jadi jadwal itu benar-benar dievaluasi gitu. Nah, untuk kita mengejar target A itu harus banyak jalan menuju Roma kita tempuh. Kita tempuh semua. Oke, ada yang lain? Kalau sudah ini ditayangkan langsung, tetapi suara Bapak tidak masuk ke podcast, tapi yang di sana suara Bapak masuk. Jadi nggak apa-apa, nanti dua-duanya di share dengan judul yang berbeda, atau judul yang sama tapi yang B ini A itu B. Itu aja ya. Insya Allah remang-remang kedengeran sih ke podcast. Tapi suara permasalahan yang kamera yang ini itu kan cuma ada satu ya. Mudah-mudahan masuk suaranya. Supaya rapat kita itu efektif, setiap rapat seperti ini, sehingga orang yang tidak ikut rapat, karena kita ngajarnya 2 shift pagi siang, tidak mungkin rapat 2 kali kan. Komen, kasih tahu Ibu Nina, Ibu silahkan komen di ruang ini, saya hadir gitu ya, boleh. Atau yang bertanya juga boleh, Pak saya belum paham tentang ini gitu. Nanti dipanggil. Jadi diusahakan kita memakai pola yang tidak umum. Kalau di dalam seni itu kontemporer. Dalam pengertian kontemporer itu yang belum ada nama alirannya. Kalau ini ekspresionisme, ini naturalisme, ini pointillis, ini aliran optik kinetik, udah begitu. Ada suatu lukisan, lah ini apa ya? Ekspresionis bukan, naturalis bukan, apa ya? Akhirnya ada Dede Eri Supia dulu seni kontemporer katanya
realisme apa gitu ya, kekinian atau apa gitu, model itulah diantaranya ya, atau realisme baru gitu. Jadi seni kontemporer itu adalah seni yang belum ada nama aliran, temuan baru. Atau boleh juga dikatakan kalau dulu mah seni futuristik itu future, masa depan. Dia begitu. Nah, dalam dunia pendidikan kayaknya cocok itu seni apa, kalau di dalam seni kontemporer mungkin kita dunia pendidikan kita adalah dunia pendidikan kontemporer untuk akreditasi. Bagaimana mensiasati dua shift? Jelaskan bahwa kita ada futuristik. Salah satu contohnya apa? Tidak ada sekolah yang menerbitkan buku siswa. Sekarang kita semua siswa nulis di MyID kan. Sekolah lain ada nggak? Nggak ada, itu kan. Berarti kita futuristik sebelum orang lain melakukannya. Itulah pendidikan kontemporer. Dan jangan lalai, jangan lemah. Sebab segala sesuatu juga yang penting itu adalah karya. Penemu benua Amerika siapa? Columbus. Iya kan? Padahal bukan. Orang Columbus datang di sana sudah ada orang India. Columbus datang di sana sudah ada kehidupan di sana walaupun tidak seramai itu. Tapi tetap penemu benua Amerika adalah begitu juga dengan kita nih. Sekolah baru berdiri aja banyak lagi ya. Yang lain itu lagi tiarap karena tidak ada rapat komite lomba bulan bahasa tingkat nasional. Kerjasama dengan MyID. Itu sejarah. Ada di YouTube, ada di Kompasiana, ditulis. Kenapa Columbus menjadi gaungnya luar biasa, dikutip-dikutip di dalam disertasi, dalam skripsi, ya kan? Karena ada tulisan, ada karyanya. Nah, kita kan sudah ada karyanya. Buku karya siswa Balaka Ciprut ada, ya kan? Di Kompasiana ada sampai ribuan pembacanya, ada, gitu kan? Di podcast semuanya. Ini ada pendidikan yang futuristik di Salwa. Di Salwa kan ada seni, ngerti apa itu seni kontemporer, futuristik. Dan kita itu jangan terlalu rendah diri, karena banyak guru honorer kelihatannya cute ya. Padahal begitu Bapak datang, begitu MyID Pandi menyelenggarakan seminar nasional dengan pembicaraan kan rata-rata profesor itu, iya kan? Siapa yang pernah ikut apa aja seminarnya waktu itu tentang Ki Hajar Dewantara, ya kan? Apalagi kan Bapak, dan itu mengeluarkan sertifikatnya nasional, itu untuk kenaikan pangkat. Tapi Bapak dan Ibu itu kelihatannya terlalu rendah diri, padahal mau selalu Pak angkat, silahkan bertanya apa, kan itu bersertifikat, bisa untuk kartu A untuk jadi guru berprestasi, untuk wakafat berprestasi. Kalau itu kan sertifikatnya nasional, ya? Dan itu kan senjata. Nyari sekarang yang sertifikat nasional susah. Di SMA gubuk kampung ini kan gampang, orang setiap sebentar lagi nguping, ada lagi satu lagi kan, bukan nasional nguping. Kalau nguping itu kan ngobrol urusan penting, dan selalu para profesor dari perguruan tinggi UPI, dari perguruan tinggi Yogyakarta, dari PB, dari mana itu kan, dan itu skalanya nasional. Itu udah kartu A semua, cari sekolah lain untuk mendapatkan peluang itu. Tapi karena di sini itu guru honorer kebanyakan, mereka itu ciut nyalinya itu. Selalu lihat program guru penggerak, ada lihat program yang lain, sekolah lain kalau SMA favorit mengadakan kegiatan, di sini itu bergerak begitu. Ketika sekolah kita mengadakan sebuah gerakan yang tidak umum, tidak percaya, gitu loh. Termasuk ini rapat kayak gini secara langsung, gitu kan? Salah satu, ya kan di sekolah lain tidak ada. Karena memang di sekolah lain tidak ada, nah, Ibu udah nguap berapa kali pada habis siaran langsung.
Tadi Bu Nina ngantuk. Ya tapi nanti mah kan ketika banyak komen di bawah Bu Nina kok ngantuk ada begitu. Ya jangan tersinggung biasa. Ini kan futuristik. Demikian barangkali ya. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Sebab ini adalah gebrakan. Dan mungkin informasi-informasi ini di sekolah lain juga ini. Oh iya kok ternyata kemo begini. Yang lain ingin ngomong tapi nggak ada corong. Kita ada corongnya. Yang lain urusan S3, S2. Kemarin itu ternyata ada pemutihan gitu kan. Tapi ternyata tidak tembus sebanding-sebanding. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di-share